Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, bagi yang handphonenya mungkin belum di silent, bisa dicek di silent dulu supaya dalam waktu 1 sampai 1,5 jam ke depan kita bisa fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat saya ajak untuk bangkit berdiri. Dan jemaat silakan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Siapkan dirimu di hadapan Tuhan untuk mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk kembali datang ke dalam rumah-Mu untuk memenuhi panggilan-Mu untuk beribadah, bersekutu bersama dengan saudara-saudari kami di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai sepanjang ibadah ini dan biarlah hanya nama-Mu saja yang boleh dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Seringkali kita datang beribadah dengan berbagai macam perasaan yang kita bawa dari rumah. Mungkin ada yang sedang letih, ada yang sedang khawatir, atau bahkan ada yang lagi enggak semangat ya. Tapi mari kita ingat kembali bahwa Tuhan itu El Shaddai. Allah yang Maha Kuasa selalu beserta kita. Dia yang memelihara, menghibur dan memberkati kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian ini dengan hati yang percaya dan penuh rasa syukur sebab Dia adalah Allah yang besar dan setia. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak perlu kita takut karena Allah beserta dengan kita. Tak usah ku takut, Allah beserta denganku. Allah besertaku. Tak usah bimbang, Yesus pelihara kita. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El
So sekalian kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita mengikuti perjamuan kudus dan melanjutkan ibadah kita. Maka terlebih dahulu kita bersama-sama mengevaluasi hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Jikalau ada dosa-dosa yang kita perbuat, mari kita datang di hadapannya. Kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, yang mengetahui segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di hadapan manusia. Engkau mengetahui apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami pikirkan, apa yang tersimpan di dalam hati kami. Kami menyadari seringkali perbuatan-perbuatan kami adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah-Mu. Pikiran kami seringkali dikuasai oleh sesuatu yang jahat. Hati kami seringkali dikuasai oleh kebencian, dendam, dan segala sesuatu yang najis. Di hadapan Engkau yang Maha Tahu, kami mengakui akan dosa dan kesalahan kami. Kiranya dengan belas kasihan yang limpah boleh menyucikan kami. Sehingga seperti firman-Mu, dosa yang merah seperti kirmiji akan menjadi putih seputih salju. Demikian kami percaya, sebesar apapun dosa yang sudah kami perbuat, tetapi ketika kami datang mengakui akan dosa dan kesalahan kami, maka pengampunan-Mu membuat kami suci, bersih di hadapan Engkau. Terima kasih atas kelayakan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga melalui pengampunan dosa kami dilayakkan untuk mengikuti perjamuan-Mu yang kudus, menghadap hadirat Kristus yang kudus. Kami sudah dikuduskan. Kiranya Engkau yang menguatkan iman kami melalui perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Dipersilakan yang bertugas boleh maju ke depan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai yang ke-29. Mengatakan demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ini adalah peringatan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus yang mengikuti perjamuan kudus tetapi tidak mengerti maknanya dan digunakan untuk pesta pora, makan-makan dan minum-minum. Sehingga Paulus katakan banyak di antara kalian yang mengalami sakit penyakit bahkan kematian. Oleh sebab itu untuk mencegah orang mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang salah tanpa mengerti, maka gereja membuat peraturan bagi saudara sekalian yang sudah dibaptis sajalah yang diperbolehkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Jikalau ada di antara saudara sekalian yang belum dibaptis, jangan terlebih dahulu untuk mengambilnya. So sekalian, pada malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Dia menyadari ada satu misi yang harus dia kerjakan. Misi yang harus berkorban, yaitu menyerahkan nyawanya untuk disalibkan, menebus dosa umat manusia. Satu misi yang begitu berat, satu misi yang penuh dengan penderitaan, tetapi demi cinta kasih-Nya kepada kita orang-orang berdosa, Yesus rela menjalankan itu semua. Dan perjamuan kudus untuk mengingatkan cinta kasih-Nya yang besar. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, ia mengambil roti dan ia
memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagi setiap kamu. Makanlah menjadi peringatan akan aku. Dan selanjutnya Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dan ia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Waktu kita makan roti perjamuan kudus ini dan kita meminum anggur perjamuan kudus ini, kita diingatkan bahwa Allah yang kita sembah sudah menyatakan kasih-Nya yang terbesar kepada kita semua. Amin. Saya mengundang kita untuk boleh bangkit berdiri, kita mengangkat tangan kita memegang roti dan anggur perjamuan kudus dan kita masuk dalam doa. Bapa di surga, di tangan kami sudah memegang roti yang terpecah-pecah, yang melambangkan tubuh Kristus yang tercabik-cabik, menanggung hukuman dosa, menanggung penderitaan yang sangat berat. Dan melalui tubuh yang tercabik-cabik ini, kami mendapatkan pengampunan dosa. Karena tubuh Kristus sudah dipersembahkan menggantikan hukuman kami. Di tangan kami sudah memegang cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Kristus yang mengalir dari atas kayu salib. Darah yang melambangkan penderitaan. Darah yang melambangkan nyawa yang dikorbankan. Melalui darah Kristuslah dosa kami disucikan. Hukuman yang harusnya tertimpa bagi kami digantikan oleh Kristus. Melalui cawan yang berisi anggur ini kami diingatkan betapa besar pengorbanan Kristus menebus dosa dan kesalahan kami. Ketika kami memakannya dan ketika kami meminumnya, kiranya kami boleh diingatkan senantiasa sehingga kami dikuatkan imannya bahwa kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal.
Karena begitu besar kasih Kristus kepada setiap kami, maka Dia mengorbankan nyawanya untuk setiap kami. Ketika kami memakannya, ketika kami meminumnya, kiranya ingatan akan kasih Allah senantiasa kami ingat, dan itu menjadi kekuatan iman bagi kami. Kami menyambut roti dan anggur perjamuan kudus dengan segala pengucapan syukur. Amin. Mari dengan iman kita memakannya. Dan mari dengan iman kita meminumnya. Kita masuk dalam doa sekali lagi. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui perjamuan kudus kami diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui perjamuan kudus ketika kami mengingat cinta kasih Kristus yang besar, kami mendapatkan makanan dan minuman rohani. Karena melalui roti dan anggur perjamuan kudus, kami diingatkan betapa besar kasih Allah di dalam hidup kami. Di dalam perjalanan waktu kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari, yang seringkali meragukan kasih Tuhan, yang seringkali kehilangan pengharapan, yang seringkali takut dan gentar. Perjamuan kudus mengingatkan bahwa kami memiliki Allah yang sudah menyatakan kasih terbesarnya dan tidak pernah sekalipun meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh diingatkan akan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita meresponi perjamuan kudus dengan menyanyikan lagu Seperti Yang Kau Ingini. Kita menyadari kita sudah ditebus oleh Kristus. Kiranya kita hidup seperti yang diingini oleh Kristus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Kita bangkit berdiri, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita mengingat kembali dasar utama hidup kita sebagai orang percaya melalui pembacaan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebagai satu tubuh Kristus, kita dipanggil bukan hanya untuk beribadah bersama, tapi juga untuk saling menanggung, saling menguatkan dan bertumbuh bersama di dalam kasih Tuhan. Dalam perjalanan
pelayanan, persekutuan di gereja, dan mungkin bahkan di dalam keluarga pasti ada suka duka yang kita alami. Namun di dalam kasih Kristus semuanya itu menjadi indah. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ungkapan kerinduan kita untuk terus tumbuh dalam kasih sehati, sepikir, melangkah bersama. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Jemaat silakan duduk. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita menyanyikan lagu ini sebagai pengingat bahwa Tuhan selalu sanggup menolong dan menopang kita dalam setiap keadaan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya dengan iman dan penuh pengharapan. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Kuatkanlah hatimu
setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di sorga, di tengah kehidupan kami yang kadangkala menghadapi kesulitan dan masalah, kiranya kami boleh memandang kepadamu. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami berjuang sendirian. Ada pertolonganmu dan pertolonganmu sanggup menolong kami. Sebesar apapun masalah pribadi yang kami hadapi, sebesar apapun masalah keluarga yang kami hadapi, Engkau sanggup menolong kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan kekurangan. Kiranya dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus yang menguasai pikirannya, hatinya dan perkataannya, boleh menguatkan setiap kami. Kiranya apa yang Dia ucapkan adalah isi hati-Mu kepada setiap kami. Dan setiap kami yang mendengarkan, tolong kami ya Tuhan, supaya kami memahami, supaya kami juga menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan kami. Karena kebenaran firman-Mu yang Engkau harapkan dalam hidup kami adalah berbuah di dalam perbuatan-perbuatan nyata. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Salam, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Di bulan November ini tema-tema khotbah kita adalah tema-tema khotbah tentang keluarga. Di bulan Oktober kita sudah mendengarkan tema-tema khotbah yang berhubungan dengan misi, yang berhubungan dengan penginjilan, dan hari ini di bulan November ini tema-tema khotbah kita adalah tema-tema khotbah tentang keluarga.
Kiranya ketika kita setia mengikuti, mendengarkan kebenaran-kebenaran firman, dan setia di dalam ibadah yang kita jalankan, ada konsep-konsep nilai tentang keluarga yang boleh memberkati kita semua. Amin. Hari ini temanya adalah jika kesulitan datang, diambil dari Pengkhotbah pasal yang keempat. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9 sampai ke-10. Saya akan membacakannya kepada saudara-saudara sekalian. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat ke-11 saya tambahkan. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Sekalian mungkin kita seringkali mendengar istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untung gak ada yang ngomong bercerai kita kawin lagi, ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini adalah istilah yang menggambarkan ada sebuah kekuatan yang bertambah kalau kita tidak seorang diri saja. Kalau kita berdua, kalau kita bertiga, kalau kita berempat, kalau kita berlima, maka ada kekuatan yang bertambah. Masalah yang mungkin kita tidak bisa selesaikan seorang diri saja. Tetapi ada teman, ada rekan yang membantu, yang menolong kita. Masalah bisa selesai. Kalau kita menghadapi masalah sendiri saja, kita tidak bisa menyelesaikan. Tetapi ada suami, ada istri ya, jangan istri-istri ya. Ada istri, ada anak-anak yang membantu menyelesaikan masalah kita. Kita mendapatkan keringanan dan masalah itu bisa selesai. Ada pekerjaan yang kita tidak bisa kerjakan seorang diri saja. Tetapi ada orang lain yang membantu, ada orang lain yang menolong. Pekerjaannya itu bisa diselesaikan. Ada kalau kita sedang mengerjakan sesuatu, istri kita, suami kita ikut membantu, anak-anak kita ikut membantu, maka pekerjaan itu lebih cepat untuk diselesaikan. Ini artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan kawin lagi ya. Bercerai kita hancur. The power of we, ya, kekuatan kalau kita bersama-sama atau kalau kita bersatu. Tetapi faktanya seringkali orang tidak sependapat dengan istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada orang yang berpikir demikian, lebih baik masalah ini saya selesaikan sendirian. Gara-gara ada orang ikut campur, gara-gara orang ingin menolong, ternyata masalah saya bukan selesai. Masalah saya semakin bertambah, masalah saya makin sulit. Karena ada orang-orang yang seharusnya membantu, bukan membantu, tetapi menambah masalah. Ada orang yang berpikiran demikian, termasuk juga mungkin orang Kristen yang berpikiran demikian. Mungkin ada orang yang berpikir demikian, lebih baik pekerjaan ini saya selesaikan sendiri. Karena ada orang yang membantu mengerjakan pekerjaan saya, bukan selesai. Ada yang ini maunya begini, yang ini maunya begini, yang itu baunya begitu. Aduh, makin ribet masalahnya. Bukan cepat selesai. Kalau saya selesaikan sendirian, mungkin saya sudah menyelesaikannya. Ada orang Kristen pun yang kadang-kadang berpikiran demikian. So sekarang betulkah
bersatu itu kita teguh. Bersatu kita menjadi kuat. Bersatu kita menjadi masalah menjadi ringan. Bersatu artinya kita mendapatkan berkat. Betul enggak? So sekalian, ada orang yang menganggap ternyata bersatu itu bukan berkat. Bersatu itu mana seringkali menimbulkan masalah dan kesulitan. Betul? Sehingga banyak orang Kristen. Bersatu itu berkat. Tapi seringkali dilihat bersatu itu petaka. Ayo ikut persekutuan. Kalau kita bersekutu, kita tidak mengalami kesulitan, menghadapi masalah sendirian. Ada teman-teman seiman yang menolong dan menopang kita. Tetapi kenyataannya ketika kita bersekutu, kita bersama-sama, kok kayaknya apa yang kita harapkan tidak terjadi. Sehingga akhirnya banyak orang-orang Kristen, kalau diajak ayo bersekutu, ayo ikut komsel, maka kebersamaan komsel bukan dilihatnya sebagai berkat. Komsel dianggap sebagai petaka. Kalau bersekutu banyak masalah. Sehingga banyak orang-orang Kristen yang datang ke gereja setelah itu pulang. Datang ke gereja pulang. Tidak mau bersekutu satu dengan yang lainnya. Tidak mau mengenal satu dengan yang lainnya. Kalau mengenal satu dengan yang lainnya bukan untung. Kadang-kadang rugi. Dia pinjam duit lah. Dia minta inilah. Dia kalau kita dekat orang jadi masalah. Susah. Maka seringkali orang melihat. Bersama-sama itu bukan berkat. Bersama-sama itu adalah petaka. Itu konsep tentang persekutuan. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, konsep tentang keluarga yang seharusnya berkat dipandang menjadi petaka. Kalau saya berkeluarga, saya lihat teman saya menikah bukannya bahagia. Saya lihat teman saya menikah, keluarganya berantakan. Apalagi kalau mereka punya anak, mereka mesti biaya ini, biaya itu, mikirin asuransi, mikirin sekolah. Bebannya begitu berat. Kalau berkeluarga itu kayaknya bukan berkat, menjadi petaka. Dan ini seringkali terjadi di negara-negara yang semakin maju. Banyak orang menghindari berkeluarga karena keluarga dianggap sebagai petaka. Bukan sesuatu yang berkat. Nah pertanyaannya, betulkah Bapak Ibu Saudara sekalian bersatu menjadi teguh, bersatu menjadi kuat, bersatu menjadikan masalah yang berat menjadi ringan, bersatu adalah berkat? Maka jawabannya ya. Betulkah bersatu menjadi runtuh, bersatu menjadi lemah, bersatu menjadikan masalah yang berat bertambah berat, bersatu adalah petaka? Maka bisa jawabannya juga ya. Kan mengapa jawabannya bersatu bisa menjadi berkat, bisa juga menjadi petaka. Karena itu sangat tergantung apa yang dilakukan ketika kita bersatu. Ketika kita menjadi satu di dalam keluarga. Apa yang kita lakukan sebagai suami? Apa yang kita lakukan sebagai anak, apa yang kita lakukan sebagai seorang istri di tengah keluarga kita, bagaimana peran kita, itu menentukan nanti keluarga itu adalah berkat, keluarga itu atau menjadi sebuah petaka. Di dalam persekutuan Kristen, apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di sana? Persekutuan seperti apakah yang dibangun? Apa yang dilakukan ketika orang mengalami kesulitan? Ketika orang mengalami penderitaan? Bagaimana sikap jemaat yang lain terhadap orang yang menghadapi masalah demikian? Itu sangat tergantung. Persekutuan itu menjadi berkat atau persekutuan itu menjadi petaka. Apa yang dilakukan ketika ada orang-orang yang bersekutu. So sekalian, pada bagian ini berdua lebih baik. Kenapa? Karena dikatakan kalau berdua lebih baik,
bekerja bersama-sama itu mendatangkan upah yang lebih besar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang bekerja bersama-sama mendatangkan upah yang lebih besar, pasti yang terjadi adalah ada kerjasama. Lu yang ngerjain itu ya, gue yang ngerjain ini ya, kita kerjanya begini ya, sepakat ya. Yuk kita kerja. Bagian lu begini, bagian ini, nanti kita satukan kerjaan kita. Itu menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang yang bekerja sama tentunya. Terus dikatakan kalau mereka jatuh, seorang mengangkatnya. Tetapi orang yang jatuh tanpa teman, siapakah yang mengangkatnya? Ini menunjukkan kepedulian. Ini menunjukkan tolong menolong. Ini menunjukkan orang yang mengalami masalah itu, ada orang yang membangunnya, menopangnya, menguatkannya, mengulur tangannya. Persekutuan seperti inilah yang dianggap menjadi sebuah berkat. Nah Bapak Ibu Saudara, keluarga diawali dengan seorang istri, seorang pria, dan seorang wanita yang mengikat komitmen untuk menikah, berjanji di hadapan Tuhan. Keluarga akan berkembang menjadi satu kesatuan ketika mereka yang berkomitmen ini punya anak, punya keturunan, dan mendidik anak-anak mereka di dalam Tuhan. Keluarga diawali oleh seorang yang bersatu di hadapan Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan. Kesatuan yang demikian bukankah seharusnya mendatangkan berkat? Bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi sesuatu yang harus kita perjuangkan. Jadi ketika orang berkeluarga, sering konsepnya adalah saya sudah berkeluarga, saya punya istri, saya punya anak, sudah cukup. Tetapi keluarga yang ingin mendapatkan berkat adalah sesuatu yang harus diusahakan senantiasa. Diperjuangkan kesatuannya sehingga berkat Tuhan boleh turun atas keluarga tersebut. Jadi bersatu yang dimaksud adalah bukan sekedar bersatu, tetapi bersatu adalah untuk saling membantu ketika seandainya menghadapi masalah. Jadi kesatuan seperti apa yang menjadi berkat? Yang digambarkan tadi adalah ada kerjasama. Yang digambarkan tadi adalah ada orang yang empati. Ada orang yang menolong. Ketika seseorang mendapatkan kesulitan, ada orang yang mengangkatnya. Peran seperti inilah yang harus dijalankan di tengah keluarga kita sebagai keluarga Kristen. Nah, oleh sebab itu sifat yang pertama yang harus dihindari supaya kuat dan siap menghadapi kesulitan, yaitu sifat yang disebut dengan egois. Sifat yang seperti ini adalah sifat yang mesti dihindari. Saya pernah lihat satu acara di YouTube, di salah satu channel YouTube. Channel ini tentang seorang pelukis yang seringkali ke jalan, lihat-lihat. Oh, ada yang menarik, dia lukis. Setelah dia lukis, dia kasih lukisan itu kepada orang yang menjadi objek lukisannya. Biasanya ketika dia lihat itu ada sesuatu yang menarik. Ya, mungkin ada bapak-bapak yang sedang naik sepeda, kerja keras. Wah, menarik, dia lukis dan nanti lukisannya dia kasih kepada bapak tersebut. Nah, waktu saya nonton channel ini, dia itu datang ke seorang ibu yang masih muda. Ketika ditanya umurnya berapa, 28 tahun. Ibu ini jualan, ya. Jualan makanan kecil lah begitu ya, dengan mengendarai motor, terus ada gerobaknya dan sebagainya. Nah, ibu itu sedang menjual, bapak ini
YouTuber ini yang juga pelukis ini tertarik. Karena ibu ini waktu melayani itu membawa anaknya yang masih kecil digendong oleh dia. Yang mungkin umurnya di bawah 1 tahun. Dan ada seorang anak yang umurnya 8 tahun ikut jualan juga. Sampai waktu itu malam hari. Ibu ini melayani pelanggannya dengan sukacita, gembira. Wah, yang YouTuber ini tertarik untuk melukisnya. Nah, oleh sebab itu dia datang, dia beli sesuatu ya. Nah, waktu dia membeli sesuatu dia mulai tanya kepada ibu tersebut. Bu, kenapa? Kok waktu jualan bawa anak-anak, kenapa enggak ditinggal di rumah? Maka ibu itu menjawab, tidak ada yang menjaganya. Lah, suami ibu kemana? Maka dia mulai ceritakan kisahnya. Anak saya yang besar ini, yang umur 8 tahun ini, sudah 2 kali operasi jantung. Dan saat ini dia perlu operasi lagi yang ketiga kali. Dan itu memerlukan biaya yang sangat besar. Suami saya ketika tahu anak saya sakit seperti ini, biayanya begitu besar. Dia merasa beban hidupnya sangat berat. Maka dia meninggalkan kami. Dia pergi. Dan saya harus bekerja. Saya bertekad supaya anak saya ini bisa sembuh. Terus bapak itu tanya, kenapa ibu kelihatannya kok wajahnya gembira, sedih di hadapan pelanggan? Saya harus melayani dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan supaya pelanggan lihatnya senang. Tetapi kadang-kadang saat saya sendirian di rumah, seringkali saya menangis, merasakan beban yang begitu berat. Ibu ini mengungkapkan bagaimana perasaannya kepada YouTuber ini. Nah, akhirnya YouTuber tersebut setelah dapat makanan dia bayar. Ya, biasa pakai QRIS ya. Dan dia kirim duit yang cukup besar. Wah, ibu ini lihat begitu senangnya mendapatkan dana yang bisa. Nggak perlu katanya ya. Tapi ayo enggak, terima. Akhirnya dia terima, bersyukur dia mendapatkan dana yang begitu besar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, ada seorang suami yang seharusnya mendampingi di tengah kesulitan yang dihadapi oleh ibu ini. Tetapi kesulitan memisahkan mereka. Suami ini adalah suami yang egois. Suami yang terus memikirkan dirinya sendiri, yang ingin orang lain memperhatikannya, mementingkan dirinya, dan akhirnya mengabaikan kepentingan orang lain. Itu adalah egoisme. Egoisme adalah menuntut orang berkorban bagi dirinya, tetapi tidak mau berkorban bagi orang lain. So sekalian, sifat seperti ini kita bisa lihat ketika manusia jatuh dalam dosa, yaitu Adam. Kita tahu Adam yang diberikan perintah oleh Allah, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Mungkin dia sampaikan juga itu kepada istrinya. Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan jangan jamah juga. Tetapi ketika iblis menggoda Adam, menggoda Hawa untuk memakannya, saya percaya Adam bukan jauh-jauh. 10 meter sehingga gak kedengeran. 20 meter sehingga gak kedengeran. Dia pasti deket-deket. Ya, karena setelah dia makan dia kasih kepada suaminya. Nah, ketika Hawa mengambilnya dan memakannya dan memberikan kepada suaminya, Adam juga makan dan dikatakan mereka jatuh dalam dosa. Dan Tuhan datang dan bertanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Maka Adam katakan, Tuhan, aku malu karena aku telanjang, maka aku sembunyi. Maka Tuhan tanya,
Apakah engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu? Apa yang dikatakan oleh Adam? Kita lihat sifat egoisnya. Apa? Perempuan yang kau berikan kepadaku, itulah yang memberikannya kepadaku. Sebelumnya dia puji-puji itu. Engkau apa? Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Terpujilah Tuhan. Dia mendapatkan istri, kamsia dia sebelumnya. Tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, sifat egoismenya terlihat. Apa? Dia menyalahkan istrinya. Egois. Dia tidak berkata, Tuhan, saya yang sudah berdosa. Saya yang engkau perintahkan itu. Dia tidak katakan demikian. Dia menyalahkan istrinya. Ini yang disebut dengan egoisme. Tetapi Tuhan tidak bertanya, Hawa, di manakah engkau? Enggak. Tapi Tuhan tanya kepada kepala keluarga, yaitu Adam. Di manakah engkau, Adam? Apakah engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat? Tuhan menuntut pertanggungjawaban terhadap Adam sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Tetapi Adam bersifat egoisme. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Seringkali keluarga menjadi hancur. Bersatu harusnya teguh. Tetapi bersatu kadang-kadang menjadi lemah, runtuh. Bersatu yang seharusnya masalah yang besar menjadi kecil. Tetapi karena sifat egoisme ini, bersatu menjadikan masalah yang kecil menjadi masalah yang besar. Bersatu yang seharusnya mendatangkan berkat, bersatu akhirnya mendatangkan petaka. Kenapa? Karena orang-orang di dalam keluarga tersebut, suami istri, didasari atau dijiwai oleh semangat egois seperti ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Saya waktu masih pemuda, ya sekarang masih pemuda enggak ya? Pemuda kolot sekarang lah ya. Nah waktu itu saya masih beribadah di tempat ini juga. Karena saya asalnya dari gereja di tempat ini sebelum saya sekolah teologi dan menjadi hamba Tuhan. Waktu saya masih kerja lah ya, setelah lulus kuliah saya kerja. Maka salah satu pelayanan saya adalah pelayanan diakonia. Waktu itu masih merintis satu pos di Tangerang di Regensi yang sekarang sudah menjadi GKBJ Regensi. Saya salah satu yang terlibat di gereja awal-awal ini waktu merintis begitu. Maka pelayanan saya salah satunya adalah memperhatikan jemaat yang mengalami kesulitan. Ada seorang bapak yang sebelumnya tinggal di sekitar Menceng. Itu buka usaha bikin teralis, bikin pagar begitu ya. Usahanya begitu maju tapi bangkrut. Akibat bangkrut dia jual tempat usahanya, bayar utang dan sebagainya. Akhirnya dia pindah ke rumah yang lebih kecil di daerah Regensi. Dan kehidupannya begitu susah. Bapak ini akhirnya kerjanya jadi di dekat rumahnya, ya di dalam perumahan itu dia menjadi tambal ban lah ya. Betulin sepeda, betulin motor, ban yang bocor, dia kerjanya seperti itu. Dan saya kadang-kadang terhadap jemaat yang ini dari gereja di pusat itu datang mengirimin makanan-makanan pokok. Beras, minyak, Indomie dan sebagainya. Nah, pada satu hari ketika saya mengirim ke tempat tersebut, saya lihat tidak ada bapak tersebut. Ya, maka saya tanya keluarganya, bapaknya kemana? Oh, lagi ke tempat usahanya katanya. Terus saya datang ke sana. Setelah saya datang ke sana, saya lihat juga nggak ada. Saya tanya orang yang ada di sekitar tersebut, mana bapaknya? Oh lagi ke sana, lagi makan
bakmi. Ya. Jadi dia punya duit, yang pertama kali dia pikirkan adalah makan bakmi. Anak di rumah nggak dipikirin. Ya, bakmi kalau seandainya sekarang ya 20.000 rupiah. Dibeliin kangkung kan lumayan kan. Satu ikat ya ceban bisa buat sekeluarga. Telur 3 biji. Jadi 20.000 sebenarnya bisa cukup untuk makan keluarga. Satu keluarga pada hari itu. Tetapi yang dia pikirkan apa? Perutnya sendiri. Egois. Nah Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Sikap egois inilah yang seringkali menghancurkan kehidupan keluarga. Sikap egois inilah ketika ada orang yang bekerja sama, yang dipikirkan adalah kepentingan dirinya sendiri. Semua harus ikut saya, semua harus keinginan saya. Ketika ada orang yang sedang terjatuh, tangannya hanya berlipat, tidak mau mengangkat dan menolongnya. Dan kalau dia sedang berada dalam kesulitan, dia harapkan semua orang menolongnya. Sikap egois seperti inilah yang seringkali menghancurkan keluarga. Ada suami yang mungkin ketika pulang kerja. Kalau tadi bapak tersebut mungkin adalah contoh yang ekstrim. Tapi mungkin Bapak Ibu sekalian ada suami, ada seorang papa yang pulang kerja capek. Setelah pulang biasanya mau ada waktu istirahat. Kalau ada istilahnya sekarang itu me time. Waktu untuk saya pribadi. Maka biasanya diisi dengan nonton televisi, main sepak bola, main apa itu namanya baru-baru ini apa? Pedal ya. Me time. Anak tidak pernah didatangi berkomunikasi. Anak tidak pernah diajarkan tentang pelajaran sekolah. Anak tidak pernah diajarkan tentang iman. Yang dia tahu adalah sibuk bekerja, pulang istirahat. Anak tidak dipedulikan. So sekalian bukankah sifat egois seperti ini kadang-kadang ada di dalam diri orang-orang Kristen. Kalau ditanya, ada waktu enggak nyediakan untuk mengajar anak tentang firman? Enggak ada Pak. Sibuk Pak saya. Main pedal, main futsal, main badminton, main. Tetapi tidak ada waktu untuk mengajarkan tentang anak. Egois. Istri yang tidak peduli tentang pekerjaan suami. Suami lagi susah, usaha lagi sepi, pekerjaan di kantor juga lagi susah, gaji dipotong, tetapi istri kadang-kadang tidak mau tahu. Kalau setiap bulan 100 juta harus 100 juta. Nggak boleh kurang. Kondisinya seperti apa saya tidak peduli. Lu tugas lu sebagai suami untuk mencukupkan kebutuhan gua. Gua perlu uang sebesar ini. Nggak peduli. Lu cari dah. Bukankah istri yang seperti ini adalah istri yang egois? So sekalian suami yang baru punya anak. Ya biasa kalau perempuan punya anak, capek gak sih? Capek Bapak Ibu? Gak usah bapak-bapak lah. Ibu-ibu capek? Capek, saya belum pernah merasakan. Ya, karena saya belum tidak bisa hamil, ya, saya tidak bisa melahirkan karena saya laki-laki. Pasti ibu-ibu yang melahirkan capeknya minta ampun, ya, bukan capek lagi, capeknya minta ampun. Kadang-kadang kalau melahirkan itu ya seperti mau hidup dan mati. Capek pasti ya. Tahan sakit kadang-kadang ada yang 5 jam, 12 jam nahan sakit supaya bisa melahirkan anak. Nah setelah itu pulang bawa baby. Kalau baby nangis biasanya apa? Kita yang baru melahirkan capek kan. Mesti bangun. Bersihin lagi popoknya, ya, ganti pampasnya,
bersihin pantatnya yang habis gitu ya. Capek. Kita mau istirahat. Tetapi kadang-kadang banyak suami yang dengar kambing itu itu suara kuda ya. Owe. Pura-pura tidur. Supaya meyakinkan pakai ngorok lagi. Padahal pura-pura. Ada suami yang begitu? Ada? Suami Anda begitu? Ya, ada. Itu namanya egois. Ada anak-anak juga yang gak mau tahu. Mungkin kita masih kecil kadang-kadang seperti itu. Ya, gak mau tahu. Pokoknya papa saya mau ini. Mama saya mesti sepeda baru, mesti motor yang baru. Teman-teman sudah pakai motor yang baru, sepeda yang baru, mesti beliin saya. Papa harus, mama harus, itu kewajiban orang tua. Anak seperti ini adalah anak yang egois. So sekalian egois. Seperti Adam. Mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Tidak tahu kesulitan orang lain. Tidak mau tahu orang seperti apa. Yang penting kebutuhannya dipenuhi. Dan banyak keluarga hancur karena sikap egois yang demikian. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang harus kita kembangkan? Sehingga kita melihat, oh istri saya, keluarga saya sedang menghadapi masalah. Ada tugas tanggung jawab yang berat. Saya harus membantu mereka. Saya harus menyelesaikan masalahnya. Ada keluarga-keluarga yang menghadapi masalah dan kesulitan. Saya harus mengulur tangan saya menolong mereka yang terjatuh. Sikap seperti apakah yang harus dikembangkan? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya coba cari-cari ya di AI ya. Terus coba cari lawan kata egoisme. Egois itu apa? Maka ketemulah satu kata namanya altruisme. Nah saya baru dapat kata baru nih. Altruisme. Ya kira-kira begitu. Dari kata altruistik. Yaitu sikap mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Sikap yang mau mementingkan kepentingan orang lain. Sikap yang mau berkorban bagi orang lain. Kalau sikap egois, orang lain mesti berkorban kepada saya gak mau berkorban bagi dia. Tapi sikap orang yang memiliki sikap altruistik ini adalah sikap yang mau berkorban bagi orang lain. Sikap yang mau mementingkan kepentingan orang lain. Kalau sikap egoisme, kita bisa lihat dalam diri Adam. Maka sikap altruistik ini kita bisa lihat dalam sikap yang dipertunjukkan oleh Yesus. Kan sikap altruistik itu adalah sikap mengutamakan orang lain. Sukarela dan tanpa pamrih, murni karena ketulusan. Dan juga mau menolong orang lain. Walaupun mungkin perlu pengorbanan dan ada resiko yang harus dihadapi. Ini sikap seperti inilah yang ditunjukkan oleh Yesus. Jadi waktu kita ingin keluarga kita mendapatkan berkat. Singkirkan egoisme. Raih sikap seperti Kristus. Yesus yang dikatakan berada dalam kerajaan surga, rela meninggalkan kenyamanannya di surga untuk saudara dan saya. Yesus rela meninggalkan keseteraannya dengan Bapa dan mau mengambil rupa menjadi seorang manusia. Allah yang maha tinggi menjadi manusia yang begitu terbatas. Yesus yang rela menjalankan satu misi di dalam penderitaan, misi dalam kematian. Dan harus mati di atas kayu salib. Dan dikatakan dia rela menjadi seorang hamba. Merendahkan dirinya sedemikian rupa.
dan mati dianggap sebagai seorang penjahat. Dan pengorbanan seperti inilah yang dikatakan pengorbanan Kristus. Dan sikap seperti ini adalah sikap yang harus kita miliki. Kalau kita ingin keluarga kita, keluarga yang siap menghadapi berbagai kesulitan, yang teguh ketika masalah datang, kita harus memiliki sikap seperti Kristus ini. Mementingkan orang lain, mementingkan anggota keluarga, dan berkorban. Saya ingat seorang yang bernama Roni Patinasarani. Ada yang tahu? Roni Patinasarani? Ada yang tahu nggak? Ada ya, pemain sepak bola. Ya, kalau angkatan-angkatan yang dulu-dulu begitu ya, pasti tahu Roni Patinasarani. Tapi yang sekarang mah nggak tahu lah ya. Taunya mungkin si Arfan, terus juga siapa lagi pemain sepak bola yang terkenal saat ini. Tapi Roni Patinasarani banyak yang tidak mengenalnya. Nah, dia adalah seorang pemain sepak bola yang terkenal mungkin tahun 70-an. Dan setelah dia pensiun jadi pemain sepak bola, dia menjadi pelatih. Sebagai pelatih dia memiliki prestasi yang juga sangat bagus. Yang tidak kalah dengan prestasinya sebagai seorang pemain sepak bola. Dia pernah menangani satu klub dan klub itu juara. Dan dalam kondisi dia sedang jaya-jayanya, dia dikagetkan karena dua anaknya menjadi pecandu narkoba. Dan dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia pikir dia harus berkorban. Dia tinggalkan pekerjaannya sebagai pelatih yang waktu itu pasti penghasilannya tidak kecil. Ya, mungkin kalau sekarang bisa ratusan juta. Dia tinggalkan. Demi apa? Demi anak-anaknya. Anak-anaknya yang menjadi pecandu narkoba itu. Dia ingin tolong supaya bisa lepas. Salah satu anaknya yang bernama Henry Patinasarani atau diakrab dipanggil Yeri. Ini pernah menceritakan pengalamannya. Dia karena sebagai pecandu narkoba, dia pernah waktu di kelas ada seorang anak kehilangan sesuatu. Teman-temannya tahu dia pecandu narkoba, pasti dia yang ngambil. Tetapi pada saat itu bukan dia yang ngambil. Maka orang tuanya itu dipanggil. Roni Patinasarani datang. Tanya anaknya, kamu curi? Enggak Pak, betul Pak, enggak. Roni Patinasarani percaya. Terus berbicara kepada pihak sekolah. Mengatakan anaknya tidak mencuri. Tapi pihak sekolah pun tidak percaya. Ketika mereka keluar dari sekolah, banyak orang yang teriak, maling, maling, maling. So sekarang waktu itu Yeri bilang, wah dia ingat bapaknya di stadion sepak bola. Yang diteriakin apa? Roni, Roni, Roni. Teriakan apa? Wah hebat Roni. Wah jaya lah Roni. Tapi waktu itu dia dengar bapaknya dan dia diteriakin maling, maling, maling. Wah dari saat itu dia mulai. Saya mesti berubah. Karena papa dan mama yang mendukung dia supaya lepas dari narkoba. Akhirnya dia dan saudaranya itu bisa lepas. Dan Yeri saat ini menjadi seorang hamba Tuhan dan aktif di YouTube. Karena pengorbanan seorang ayah. Ayah yang lihat keluarga saya sedang menghadapi masalah. Dua anak saya kalau saya tidak tolong akan mengalami kehancuran. Dia akan terus berada dalam kondisi narkoba. Saya harus berbuat sesuatu. Saya harus berkorban. Maka dia tinggalkan jabatannya sebagai seorang pelatih. Dan menolong anaknya untuk berubah. Dan apa yang terjadi Bapak Yesus kan? Ada berkat Tuhan turun atas keluarganya.
pengorbanannya tidak sia-sia. Membuang sifat egoisme dan ingin meneladani Kristus, berkorban bagi keluarganya. Kedua anaknya itu akhirnya bisa lepas dari kecanduan dari narkoba. Bapak Ibu Saudara, sikap seperti inilah yang seharusnya kita miliki. Keluarga kita pengen berkat, pasti kita jawab ya. Kalau keluarga kita mau jadi berkat, Tuhan minta ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Kita harus memiliki sikap seperti Kristus. Membuang sikap egoisme dan mementingkan diri kita sendiri. Kita mau menjadi pribadi yang mau berkorban, mau memperhatikan, mau memperdulikan, dan mau menolong keluarga kita yang sedang berada dalam kesulitan. Seorang ayah yang mengerti akan itu. Ketika dia pulang kerja capek. Tapi dia mengerti. Mendidik anak itu berperang. Kalau saya tidak didik dia. Dunia sedang memasuki nilai-nilai yang salah. Saya harus membuang waktu istirahat saya. Menyingkirkan rasa letih saya. Untuk mengajarkan anak saya. Supaya anak saya itu punya kerohanian baik. Sikap seperti inilah. Sikap seperti Kristus. Sosial kalau seorang istri tahu. Suami saya sedang kesulitan. Ekonomi sulit. Usahanya sulit. Pekerjaannya sulit. Maka saya harus menguatkan dia. Menolong dia. Bahkan mungkin saya mesti bekerja supaya mendukung penghasilannya. Bukan menuntut. Saya harus berkorban. Saya harus mendampinginya. Saya harus menjadi penolongnya. Sikap seperti inilah sikap yang dikatakan mirip dengan Kristus. Yang mau berkorban. Ada seorang anak yang tahu kesulitan orang tuanya. Yang kesulitan mungkin ekonominya ya. Anak itu bisa mengerti, tidak menuntut beli motor, tidak menuntut beli mobil. Karena keluarganya susah, dia mengerti. Dia mau menyampingkan kesenangan pribadinya demi keluarganya. Sikap seperti inilah. Sikap yang dikatakan seperti Kristus. Kalau mungkin ada orang yang saat ini sedang bekerja. Dia belum berkeluarga. Keluarganya sulit. Papa mamanya mungkin ekonominya sedang sulit. Papanya mungkin baru saja pensiun. Ada anak yang mesti dibiayai. Tetapi anak yang sudah bekerja ini mau berkorban. Gak usahlah beli rumah dulu. Bantu adik sekolah. Gak usahlah pakai pakaian yang harganya 500.000. Gak apalah. Cepeceng sajalah. Ya nggak apa celana jean, nggak perlu Levi's ya, nggak perlu Calvin Klein, ya cukuplah ya merek Carville ya, yang 700.000, yang 70.000, nggak apa. Demi keluarga, sikap seperti inilah sikap yang dimiliki oleh Kristus. So sekalian kalau kita punya hati yang demikian, saya percaya keluarga kita akan kuat menghadapi namanya kesulitan tantangan. Seringkali banyak orang tua yang udahlah anak kecil gak usah lah ngerti tentang kesulitan, dia baru 7 tahun, 9 tahun. Kalau kita punya kesulitan udah kita tutup untuk diri kita. Anak-anak gak perlu tahu. Saudara betul gak? Saya percaya anak-anak yang tahu kesulitan sejak kecil dan kita kasih tahu kesulitan kita akan menjadi anak yang kuat. Ada satu video boleh tampilkan? Andreas ada? Ini ada seorang anak baru 17 tahun ya.
Ngerti ya? Ini anak waktu dia lahir papanya kasih video. Nanti ditampilkan bagaimana mamanya sulitnya melahirkan, ya, melahirkan dia waktu dia umur 17 bulan dikasih lihat. Nih loh, waktu mama melahirkan kamu. Ya, wah dia lihat. Oh begitu ya. Penderitaan mama, kesulitan mama, terus harapan mama. Dan anak ini bisa nangis loh, 17 bulan. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ajarkan anak-anak kita juga mengerti arti penderitaan. Ajarkan anak-anak mengejar sikap hati seperti Kristus. Ajarkan mereka mulai sejak kecil berkorban bagi orang lain. Amin. Kok gak aminnya gak pelan ya? Amin. Amin ya. Kalau kita ingin menjadi keluarga yang kuat, miliki hati seperti Kristus. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Keluarga kami adalah berkat daripada-Mu. Keluarga kami adalah anugerah daripada-Mu. Kiranya kami bisa menjadi keluarga yang kuat. Keluarga yang siap menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Kalau kami menjadi keluarga yang bersatu. Kalau kami membuang sifat egois yang hanya mementingkan diri kami sendiri. Tetapi kami mau meneladani Kristus. Menjadi pribadi yang berkorban, mementingkan keluarga kami. Mementingkan orang lain dalam keluarga kami. Dan kami percaya, kalau kami mengejar sikap hati seperti Kristus, mau berkorban seperti Kristus bagi anggota keluarga kami, maka berkat-Mu akan diturunkan bagi keluarga kami. Keluarga kami akan menjadi keluarga yang siap menghadapi kesulitan dan bahkan melalui kesulitan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Rusdi Japri atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya firman yang telah disampaikan boleh tinggal di dalam hati dan menjadi terang dalam langkah hidup kita semua. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Sebagai umat percaya, marilah kita sama-sama menyatakan dasar iman kita yang kudus. Mari kita nyatakan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang bersersera di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati. Naik surga duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Hari ini akan ada persembahan persepuluhan yang akan didahului oleh hamba Tuhan, kemudian majelis dan selanjutnya oleh seluruh jemaat. Setelah itu akan ada 2 kali pengumpulan persembahan, kantong merah untuk kas umum dan kantong ungu untuk kas misi. Mari kita memberi dengan hati yang penuh rasa syukur sebagai ungkapan iman bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Kita naikkan pujian, Tuhan peliharamu. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup.
Anugerahnya melimpah, Tuhan peliharamu. Anugerahnya melimpah, Tuhan peliharamu. Segalanya yang kau perlu, Tuhan peliharamu. Tuhan pelihara. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Tiap waktu sepanjang hidup, Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami boleh datang di tempat ini untuk memuji, menyembah dan memuliakan-Mu Tuhan. Dan kami juga telah dilawat oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, yang terus menolong kami Tuhan untuk melihat kembali dalam kehidupan keluarga kami, keluarga yang dipanggil untuk mewartakan kasih-Mu Tuhan, untuk menyatakan cinta-Mu Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami sebagai persembahan yang hidup, ibadah yang sejati Tuhan. Dan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan kiranya melalui persembahan ini juga boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan melanjutkan dengan doa syafaat kami, dan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan dua pokok doa syafaat kita. Yang pertama, kita menaikkan doa syukur kita untuk peristiwa reformasi yang kita peringati bersama di hari Jumat yang lalu. Dan kita juga bersyukur untuk orang-orang, para pahlawan iman yang sudah Tuhan hadirkan dan Tuhan bangkitkan untuk menegakkan kemurnian dari Injilnya. Dan kiranya Tuhan juga memberikan kita keberanian, kesetiaan yang sama seperti para reformator untuk menjadi terang di dunia yang gelap ini. Dan kita berdoa juga untuk keberanian bagi gereja yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan di tengah ketekanan politik ataupun budaya setempat. Dan kiranya kita juga memohon Tuhan kita untuk memberikan hati yang terbeban untuk menjangkau mereka yang terhilang. Mari kita menaikkan pokok doa yang pertama ini. Tuhan, kami bersyukur untuk peristiwa reformasi yang kami peringati di hari Jumat lalu. Dan kiranya ini bukan hanya sebagai kenangan saja Tuhan, tapi ini menjadi satu momen dalam kehidupan kami untuk kami boleh melihat kembali bagaimana Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau turut bekerja untuk gereja-Mu Tuhan. Di tengah adanya tekanan politik, budaya yang ada, Engkau hadirkan beberapa orang-orang yang memiliki keberanian, kesetiaan terhadap kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan mereka memperjuangkannya di tengah banyak orang yang meragukan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang menyalahgunakan otoritas-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan, lewati teladan yang sudah diberikan ini Tuhan, mereka juga boleh menjadi sebuah inspirasi di dalam kehidupan kami, di tengah situasi yang kami hadapi saat ini Tuhan. Berikan kami keberanian, berikan kami hati yang terbeban untuk mengasihi mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Dan yang kedua, kita berdoa di bulan keluarga, di bulan November ini, tentu kita semua punya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tentunya melalui setiap ibadah ataupun rangkaian kegiatan gereja yang akan berlangsung selama bulan November ini. Kiranya semua keluarga, kiranya dengan penuh sukacita selalu siap melayani baik pada saat bulan keluarga ataupun juga di waktu-waktu yang lainnya. Mari kita menaikkan doa, pokok doa ini. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Di bulan keluarga ini Tuhan, kami akan melangsungkan ibadah
dan berbagai kegiatan gereja dalam rangka memperingati bulan keluarga ini Tuhan. Kiranya setiap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai boleh terlaksana dengan baik. Dan bukan hanya itu saja Tuhan, kiranya setiap kami, setiap keluarga di tempat ini juga boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera daripadamu Tuhan. Dan kami juga siap sedia melayani Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan sepenuh waktu kami. Bukan hanya di bulan ini saja, tetapi juga di hari-hari yang lain, di waktu-waktu yang lain juga Tuhan. Dan bahkan setiap hari, setiap masa hidup kami yang Kau percayakan, kiranya itu kami boleh pakai untuk melayani-Mu dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Demikian seluruh doa, permohonan, dan pengharapan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya atas kehendak dan rencana-Mu, Engkau boleh menjawab dan mengabulkan setiap permohonan doa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan juga Juru Syafaat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. So sekalian mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita memohon berkat Tuhan boleh turun atas kita semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang sudah mengutus Kristus ke dalam dunia ini. Kiranya kasih daripada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian dan menjadi teladan di dalam hidupmu. Dan kasih daripada Allah Roh Kudus yang menyertai dan memimpin hidupmu. Kiranya karakter Kristus boleh hadir dalam hidupmu, dalam keluargamu. Sehingga engkau dan keluargamu seluruhnya di dalam Tuhan dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Ya, salam, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di antara jemaat yang hadir hari ini, ada yang baru pertama kali hadir? Kalau ada yang mungkin bisa angkat tangan, ada? Gak ada ya? Oke, kita akan melihat beberapa pengumuman. Sebelum kita melihat pengumuman di layar Videotron, ada beberapa pengumuman tambahan. Pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pernikahan, ada pemberkatan nikah pada hari Sabtu 8 November jam 10 pagi di tempat ini, mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menghadiri dan memberikan dukungan serta doa kepada kedua mempelai yang akan menikah, yaitu Saudara Davin Widodo dan Saudari Felicia Destira. Ya, kita boleh memberikan dukungan kepada mereka dan kita terus mendoakan kehidupan pernikahan mereka sehingga melalui kehidupan pernikahan mereka nama Tuhan boleh dipermuliakan.
Dan juga Bapak Ibu sekalian, bagi saudara sekalian yang belum mendaftarkan retreat di tahun 2026 pada bulan Maret, mengundang Bapak Ibu sekalian bisa ikut. Ya pasti ketika kita mengikuti retreat ini kita mendapatkan berkat yang besar. Bagaimana kita bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Yang belum mendaftar bisa segera mendaftarkannya. Ya, kita akan melihat beberapa berita melalui Videotron. Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur dapat kembali beribadah bersama di minggu pertama bulan November ini, yang juga kita rayakan sebagai bulan keluarga. Kiranya setiap keluarga di tengah jemaat, Tuhan dapat mengalami kasih, pemulihan, dan pertumbuhan iman yang semakin mendalam di dalam Kristus. Mari kita simak bersama informasi kegiatan gereja minggu ini. Kita memasuki bulan keluarga. Mari jadikan bulan ini kesempatan untuk mempererat kasih dan komunikasi di tengah keluarga, saling mendoakan dan meneladani kasih Kristus dalam rumah tangga kita. Pembacaan Alkitab minggu ini diambil dari Yesaya pasal 41 sampai 43. Dalam bagian ini, Tuhan meneguhkan umatnya untuk tidak takut karena Ia sendiri yang menolong dan memegang tangan kita. Kiranya setiap bacaan menumbuhkan iman serta mengingatkan bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jemaat Usia Indah diundang hadir dalam persekutuan pada Selasa 4 November pukul 10 pagi dengan tema kemuliaan yang dipulihkan, diambil dari kitab Yesaya 41 ayat 8 sampai 20 yang akan disampaikan oleh Guru Injil Stefanus Christian. Program menuju serupa Kristus akan kembali diadakan pada Senin 3 November pukul 19.30 malam melalui Zoom. Kelas bertunas sesi 4 bersaat teduh oleh Guru Injil Marni. Kelas berbuah sesi 4 Gerakan Andreas oleh Guru Injil Stefanus Christian. Mari terus bertumbuh dalam firman dan karakter Kristus bersama. Kelas penyerahan anak akan dimulai Selasa 4 November pukul 19.30 malam melalui Zoom. Sesi pertama bertema The Power of Vision disampaikan oleh Pendeta Rusti Japri. Upacara penyerahan anak akan dilaksanakan Minggu 23 November 2025 di Ibadah Umum 1. Jemaat diajak untuk bergabung dalam persekutuan doa misi pada Kamis 6 November pukul 19 malam melalui Zoom bertema Pergi beritakan kabar gembira, Roma 10 ayat 14-15. Firman akan disampaikan oleh Guru Injil Petrianus Sugianto, Gembala Jemaat GKMI Diaspora Perintisan PIPKA Kalimantan Barat. Persekutuan doa pagi akan dilaksanakan Sabtu 8 November pukul 6 pagi secara hybrid. Firman Tuhan bertema buta dan tuli rohani. Yesaya 42:18-25 akan disampaikan oleh Guru Injil Esa
Mari memulai hari dengan doa dan firman Tuhan bersama. Ibadah Minggu akan berlangsung pada 9 November pukul 8 pagi dan 10 pagi dengan tema Ketika Hati Terluka, Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Stefanus Christian. Mari datang dengan hati yang siap dipulihkan oleh kasih Kristus. Remaja jemaat diundang hadir pada Minggu 9 November pukul 8 pagi dalam ibadah pertama When We Are Hurting. Efesus 4 ayat 30 sampai 32 yang akan disampaikan oleh Guru Injil Petra Barasa. Ibadah sekolah minggu akan diadakan Minggu 9 November pukul 8 pagi dan 10 pagi dengan tema Ketika Hati Terluka. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Mari bimbing anak-anak untuk mengenal kasih Tuhan sejak dini. Jangan lewatkan Parenting Faith A Home pada Jumat 14 November pukul 19 malam dengan talk show bertema Keseimbangan Kerja dan Keluarga. Diharapkan setiap pasangan suami istri dapat hadir dan belajar bersama membangun rumah tangga yang selaras dengan kehendak Tuhan. Bahagia? Yes. Lansia semangat dan bahagia? Yes. Kemenangan sudah terjamin. Aku percaya. Lansia dan bahagia. Demikian watak gereja minggu ini. Mari kita terus hidup setia, bertumbuh dalam firman, dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Saya ajak untuk bangkit berdiri. Sebelum pulang kita mau naikkan pujian Bertumbuh Keluargaku. Untuk pengulangan yang kedua, Bapak Ibu boleh menyalami satu dengan lainnya. Kita dipilih menjadi keluarga. Kita dipilih menjadi keluarga. Keluarga yang bertumbuh, melakukan firman-Nya, melayani dan bertumbuh. Bersama keluarga, menjadi saksi dan mengasihi sesama. Bertumbuh keluargaku, bertumbuh gerejaku, bergandengan tangan, melayani bersama. Bertumbuh keluargaku, bertumbuh gerejaku, siap bertumbuh menuju serupa Kristus. Jemaat silakan bersalaman satu dengan lainnya. Kita dipilih menjadi keluarga, keluarga yang bertumbuh, melakukan firman-Nya, melayani dan bertumbuh bersama